Shalom Bapak Ibu Saudaraku dimanapun engkau berada saat ini. Mari bersama-sama kita mau siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang saat teduh bersama Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami percaya itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur dan kami mau menikmati Engkau. Bawa setiap kami masuk dalam hadirat-Mu. Bawa setiap kami menikmati hadirat-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus. Di saat teduh yang indah ini, melawat setiap kami, mengurapi setiap kami. Biarlah setiap kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatimu katakan, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau
dengan segenap hatiku. Kala sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembahkan dengan segenap hatiku. Kala sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembahkan dengan segenap. Kala sungai kehidupanku mengalir segarkan jiwaku. Pengharapanku. Kau sungai kehidupan kami Tuhan, yang selalu menyegarkan jiwa kami. Kaulah Yesus pengharapan kami. Kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah khawatir, sampai selamanya kami menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau kekuatan kami, Kau tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami yang sangat teguh. Engkau Yesus, amin. Sumber pengharapanku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembahkan dengan segenap. Oh, Kaulah sungai kehidupanku mengalir menyegarkan jiwaku. Amin. Dia Yesus, Kaulah Yesus pengharapanku. Ku sembahkan dengan segenap hatiku. Ku sembahkan dengan segenap hatiku. Ku sembahkan dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku.
bersyukur kepadamu Yesus. Betapa baiknya Engkau, betapa besar setiamu Tuhan. Dimanapun engkau berada saat ini Bapak Ibu Saudaraku, mari arahkan perhatianmu kepada Tuhan. Arahkan pusat perhatianmu kepada Tuhan saat ini. Irala maharala masyandarala barala 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 barala. Inarala batakanarala mayana naramarala masyandarala barala barala. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Iarala matakanarala masyandarala barala 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 barala. Iarala barala 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 basyakarala barala 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 barala. Iarala barala mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari sama-sama nyatakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulih oh mengalirlah ya kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah di tempat ini,
sama-sama nyatakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah Tuhan. Katakan mengalirlah, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, oh mengalirlah, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Teruslah berada dalam hidup kami Bapa. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Tuhan Yesus, jangan biarkan kami berjalan sendiri. Kami butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, siapkan hati kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Biar firman ini tumbuh dalam hidup kami, berbuah lebat dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dimanapun berada. Senang bisa kembali bertemu di saat teduh hari ini. Saya percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan melingkupi kehidupan kita. Amin, amin. Hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan. Saya ambil dari Markus 4 ayat 30 sampai 32. Markus 4 ayat 30 sampai 32. Saya bacakan. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditabur di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Ayat 32. Tetapi apabila ia ditabur, ia tumbuh dan menjadi besar dari segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Amin. Satu hal yang saya pelajari dari Markus 4 ayat 30 ini gini. Biji sesawi ini memang kecil saudara-saudara. Tetapi saat dia ditanam, dia bisa jadi pohon yang sangat lebat. Bayangin aja saudara, benih kecil jadi kalau ditanam jadi pohon yang besar. Wow. Poinnya gini, kenapa kok ayat ini muncul? Poinnya gini saudara-saudara, jangan meremehkan hal-hal kecil yang ada di dalam hidup Anda, yang ada di dalam hidup saya.
yang ada dalam hidup Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, jangan meremehkan hal-hal kecil yang ada di dalam hidup kita. Saat kita memiliki hal-hal kecil dalam hidup ini, satu hal yang kita perlu belajar saudara-saudara. Cara pandang kerajaan surga, cara pandang Tuhan untuk hal ini. Dari hal kecil bisa jadi hal yang besar. Kita perlu tahu itu. Kenapa kerajaan Allah diumpamakan seperti biji sesawi? Apakah kerajaan Allah itu kecil atau kerajaan Tuhan itu kecil? No, bukan. Ini bukan bicara masalah fisik saudara, bukan. Kerajaan sorga itu menghargai hal-hal kecil. Kerajaan sorga itu menghargai hal-hal kecil. Proses dia menghargai. Bukan hal-hal yang instan. No. Kerajaan surga itu menghargai proses hal-hal yang kecil. Kita perlu tuh menghargai hal-hal kecil yang ada dalam hidup kita. Saya ulangi lagi. Kadang orang tuh sukanya hal-hal yang langsung besar. Punya bisnis langsung boom. Punya jabatan langsung tinggi. Kadang hal-hal seperti itu menyepelekan hal-hal kecil. Nah itu yang salah saudara-saudara. Ingat, hal-hal besar terjadi karena dimulai dari hal-hal yang kecil. Biji sesawi ini kecil. Tapi saat dia ditanam, dia tumbuh, wow, pohonnya lebatnya luar biasa. Saudara. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak pernah memakai hal-hal besar saat dia melakukan mujizat. No. Tuhan Yesus itu memulai banyak hal itu dari hal yang kecil. Saudara. Tuhan Yesus itu memulai mujizatnya dari hal-hal yang kecil. Contohnya 5 roti 2 ikan itu hal kecil. Mungkin bagi sebagian orang 5 roti 2 ikan ya gak mungkin bisa ngasih makan orang. Hei, tapi 5 roti 2 ikan 5.000 orang kenyang. Saudara. Sampai lebih 12 bakul. Ada lagi. Mengubah air menjadi anggur. Air biasa, hal-hal sepele. Tapi saat sudah Tuhan yang memakai itu, hal-hal yang kecil itu Tuhan pakai jadi hal yang luar biasa. Air menjadi anggur. Wow. Di perjanjian lama ada ini, tongkat Musa, tongkat biasa. Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Saya cuma ada tongkatnya udah. Tongkat itu bisa menjadi ular. Tongkat itu bisa membelah lautan, saudara-saudara. Wow, jadi bisa dibilang gini, Tuhan itu memakai hal-hal yang sederhana untuk melakukan mujizat loh, saudara-saudara. Tuhan Yesus mengajarkan kita, apa sih yang kita punya? Hal kecil apa sih yang kita punya? Yang ada dalam hidup kita, apa sih hal kecil itu? Ayo hargai hal-hal kecil itu. Mungkin gini, jabatanmu kecil, bisnismu kecil, kapasitasmu kecil mungkin. Atau skillmu kecil atau bahkan gak punya skill. Saya cuma bisa senyum aja, mungkin saya cuma bisa penerima tamu aja. Orang menganggapnya menerima tamu atau jadi asyir itu kecil. Enggak saudara-saudara. Tapi saat kita memiliki hal-hal kecil ini, kita lalu memahami tentang firman Tuhan ini, menjalankan bagian kita dari hal-hal kecil ini, maka ingat, sesuatu yang dahsyat pasti akan terjadi. Jangan meremehkan hal yang kecil saudara-saudara. Biji sesawi kecil. Saat kita memiliki hal-hal kecil, tapi kita setia melakukannya, melakukan bagian kita di hal kecil itu, maka Tuhan akan memberikan hal-hal besar dalam hidup kita. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan pasti akan memberikan perkara yang luar biasa. Pemimpin kita mungkin memberi kita tanggung jawab mungkin kecil masihan. Tapi saat kita percaya, kita melakukan bagian kita, mengerjakannya dengan tanggung jawab, hal kecil tersebut, maka kita bisa dipercayakan hal-hal lain yang lebih besar.
Sekarang dalam kehidupan sehari-hari juga, dalam perilakunya kita. Gini, tidak ada sesuatu yang tumbuh tanpa ada benih yang ditabur, saudara-saudara. Benih ini kecil, tapi saat kita tabur itu, dia akan tumbuh. Mungkin kita sering mendengar bahasa ini, menabur angin menuai badai. Kita kan sering mendengar itu, saudara-saudara. Saat kita menabur hal baik, kita akan menuai hal baik juga. Mungkin bukan masa kita, tapi masa anak cucu kita akan merasakannya. Saat kita menabur hal-hal yang baik, walaupun mungkin kecil yang kita tabur hal baik itu. Tetapi saat kita melakukannya dengan setia, maka hal besar yang akan kita dapatkan. Mungkin kita tidak merasakannya, kita sudah dipanggil Tuhan. Tetapi anak cucu kita akan merasakan hal itu. Jangan menyepelekan hal-hal kecil yang ada di dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Yang terakhir, saudara-saudara. Jangan mengharapkan sesuatu yang besar saat kita tidak pernah melakukan hal kecil itu dengan benar. Bahkan jangan pernah mengharapkan sesuatu yang besar, tapi kita tidak pernah memulainya dari hal yang kecil. No, tidak mungkin, saudara-saudara. Kerajaan surga diumpamakan sebagai biji sesawi. Kerajaan surga diumpamakan sebagai biji sesawi. Berarti Tuhan itu menghargai hal-hal kecil dalam hidup kita. Saat kita melakukannya dengan setia, maka Tuhan mempercayakan lagi hal yang lebih besar. Perubahan besar terjadi saat kita menghargai dan melakukan hal-hal kecil ini dengan konsisten bersama Tuhan. Firman ini sederhana, saudara-saudara. Saya mengajak Bapak, Ibu, ayo kita hal kecil apa yang kita punyai. Mungkin bisnismu kecil, mungkin skillmu kecil, mungkin kapasitasmu kecil. Jangan minder, jangan berkecil hati. Saat kita melakukannya dengan setia, kita tabur itu, kita lakukan bagian kita, maka hal besar akan kita terima, saudara-saudara. Akan kita peroleh. Firman ini sederhana. Ayo Bapak Ibu, hargai hal-hal kecil di sekeliling Anda. Hargai hal-hal kecil yang Bapak Ibu miliki. Saya rindu kita semuanya dipercayakan Tuhan hal-hal yang besar. Saya percaya itu, saudara-saudara. Firman ini sederhana. Ayo, saya mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama beribadah bersama kita di Spasio Office Tower lantai 6, ibadah hari Minggu di 7:30 pagi dan jam 10 pagi. Ajak teman, ajak rekan untuk bersama-sama beribadah bersama kami. Di layar ada nomor yang bisa Bapak Ibu hubungi. Ada pergumulan doa, Bapak Ibu silahkan sampaikan di nomor tersebut. Kami tim doa dari GBC akan terus menguatkan, mendoakan Bapak Ibu. Dan kami percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan melingkupi kehidupan Bapak Ibu. Saya rindu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu saat ini Bapak. Kami percaya Tuhan, hal-hal kecil yang Engkau taruh dalam hidup kami akan lakukan bagian kami. Kami akan kerjakan bagian kami. Dan kami percaya Tuhan, saat kami sudah melakukan bagian kami, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang menepati janji. Dan kami percaya Tuhan, hal-hal besar pasti Engkau percayakan dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya rindu berdoa berkat buat Bapak Ibu. Diberkatilah engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan terus melindungi engkau. Tuhan akan terus menyayangi engkau. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.